Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam rubrik Tarikh Aceh. Ini kali kedua. Kali pertama dengan judul Serambi Mekah hari itu. Hari ini temanya juga luar biasa. Aceh daerah modal. Kenapa Aceh disebut daerah modal? Daerah modal siapa? Daerah modal Republik Indonesia. Tanpa Aceh, Indonesia itu tidak ada. Karena dalam agresi Belanda kedua tahun 1948, seluruh Indonesia sudah dijajah kembali oleh Belanda, kecuali Aceh. Maka Soekarno masih menyebutkan Indonesia masih ada, yaitu Aceh. Dan Palar di PBB, Duta Besar Indonesia di PBB menyebutkan Aceh masih ada, Indonesia masih ada, yakni Aceh. Maka kemudian diakui Aceh adalah daerah modal Republik Indonesia. Daerah modal, jadi ibarat sebuah negeri telah bangkrut. Lalu datang orang memberi modal. Jadi dia itu pemodal. Begitu juga Indonesia sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi Aceh masih ada, menamakan dirinya Indonesia. Maka Aceh daerah modal. Ini harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Malah Kutaraja atau Banda Aceh sekarang itu pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia darurat. Di sini pimpinannya Amin Syarifuddin, di Banda Aceh berkedudukan. Kemudian baru kita rebut kembali Indonesia dari tangan sekutu, dari tangan Belanda. Maka Soekarno datang ke Aceh, memberi gelar Aceh daerah modal Republik Indonesia. Jadi luar biasa. Nah, kenapa Aceh tidak mampu dijajah lagi oleh Belanda? Karena heroik bangsa Aceh yang luar biasa. Di samping menggunakan senjata, tapi seniman-seniman Aceh juga menggunakan hikayat untuk membakar semangat supaya orang-orang kafir, Belanda dan Jepang tidak mau lagi datang ke Aceh, tidak berani lagi masuk Aceh. Mari kita nikmati hikayat yang disampaikan oleh troubadour kita, Muda Balia. Silakan Muda Balia. Nyo yang luduan yuknyo nak nanjih bansi konsuling bansi gekelam filosofi indetu gedanyo bangsa Aceh asai suling bak Yahudi asai bansi bak dengku malim diwa gedanyo hudib wajib daturi dikel nabi hukum agama ya, jadi luduan rasa nepedat panjang tabam kalimah karena luduan kon lah sido penceramah pucit luntuan nak hanya tido urung menyatakan ba dali adat tukang pepeh pijit bak bantai bro kadang 3 go dipo le batu bak pegahaba. Jadi langsung mentong tatamong dalam acara hikayat tapi ni bak oronyo karena tema haji membuka sejarah antara Aceh dengan RI, maka akan kita coba baca bacut dalam bahasa Indonesia. Ada jampu-jampu saja. Jadi langsung mentong tuan. Assalamualaikum
Pecik dan tuan-tuan, bermula kalam dari adik muda balia. Sebelum adik pecik mulai karangan, ampunlah Tuhan segala dosa. Karena dia tahu tungku adik satu hamba Tuhan. Sifat kelupaan pecik sudah pasti ada. Dengan sebab itu tungku adik harapkan pada tuan-tuan pecik tua dan muda. Semaju tungku kota belawan, kalah saingan curubang dengan san pelaga. Sebelum adik pecik masuk dalam karangan acara hal kenalan lebih utama. Kalau nama adik pecik muda balia, nama penulang, nama pemberian pecik dari orang tua. Kalau kampung adik pecik negeri Bakongan, di Aceh Selatan adik tinggal di satu desa. Puncak halah senabut pacut berbalut pada kabut, orang abut halah berebut pacut pergi tamaka. Acara kenalan ada rasa cukup. Sekarang lanjut pacut dalam calitra. Cerita hari ini pecik dan tuan-tuan, tadi barusan kita dengar sejarah dari dua orang tua. Barusan saja pecik kita dengarlah di siaran Aceh TV. Ada satu Tengku Haji pecik yang tukang buka. Yang satu lagi tadi pecik ahli melak sejarah. Sudah dikupas tadi tentang Aceh denganlah Indonesia. Sekarang pula giliran saya
pecik kupas tentang Aceh dengan NKRI. Saya uji-uji pecik mengupas dengan seni tradisi Aceh Sumatra. Saya coba-coba lah pecik dengan bahasa Indonesia. Saya nggak bisa dengan bahasa Jawi. Saya tapi mencoba uji-uji lah pecik dengan bahasa Indonesia yang sebenarnya pecik kalau hikayat bahasa Aceh. Tapi karena lun takut hana bereh tengku hana mumpung makna, maka bacut-bacut tengku luploh lam bahasa Melayu. Tengku Bandung cedara lun yang nala bantigom Sumatra. Ama badula tengku nyopaya duduk abalun po lun kembali lam bahasa Indonesia la pacik dan tuan-tuan. Saya kembalikan ceritanya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana bangsa Aceh pecik tadilah dinyatakan. Cukuplah terang yang dikatakan oleh ahli tadi yang berbicara. Kalau ada juga yang saya dengar tentang cerita sejarah Aceh dengan RI, sedih sekali. Kalau kita lihat hasil nyata persis umpamalah pecik kisah melayang terjadi antara RI dengan Aceh Sumatra. Persis sama seperti kejadian antara si ayam dengan si lembu yang besar badannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ayam yang bertelur berdarah pantat-pantatnya, tetapi ketika dipakai oleh manusia, ditaruh di warung nasi, apa yang terjadi? Sapi yang dapat nama. Buktinya ketika orang makan, Pak, pakai mata sapi aja ya. Padahal jelas-jelas itu pacik lah telur ayam. Apa enggak menyakitkan bagi ayam betina? Begitu juga umpamanya Aceh dengan RI. Perlu diketahui Bapak Jokowi dan denganlah Bapak JK. Aceh yang pemodal, Aceh yang memberikan modal untuk RI, menyumbang emas, menyumbang pesawat. Rakyat RI sedang sekarat, cuma Aceh waktu itu yang jaya, lain nggak ada. Tapi apa kenyataannya? Aceh malah diberi darurat militer. Aceh malah bersimbah darah. Itukah bijaksana Republik Indonesia? Halah pacik, dan tuan-tuan, saya harapkan kepada Bapak Jokowi dan Bapak JK untuk ke depan, Pak, jangan lagi sakiti Aceh. Karena Aceh negeri yang saleh, negeri yang mulia. Kalau masih saja Pak JK Aceh dibiarkan disakitkan seperti ini,
Nanti ngamuk lagi, terpaksa Aceh angkat lagi senjata. Jadi kalau bisa Pak JK dengan Pak Jokowi, tolonglah diperhati Aceh ini dengan melas sesungguhnya. Jangan asal-asal Bapak JK Aceh turun mula darurat. Aceh ini memang gawat Pak JK, kalau nggak ada rasa peduli dari Presiden Republik Indonesia. Kalau bangsa Aceh Pak C sudah tahu seluruh alam, bangsa yang garang siap berperang dengan seluruh bangsa-bangsa di atas dunia. Kalau sudah mulai bangsa Aceh Pak C dijajah melarang disakiti, amanah Nabi boleh angkat senjata. Maka bangsa Aceh Pak C berani dalam berperang. Nggak ada yang dipantang Pak C, nggak ada yang disegan. Seluruh bangsa di dunia yang ada ditakuti oleh bangsa Aceh Pak C cuma perintah Allah. Karena itu yang patut disembah Pak C oleh bangsa Aceh menurut ilmu agama. Menurut agama Pak C agama Islam. Itulah yang diterapkan oleh nenek moyang kami pada Aceh Sumatera. Maka kali ini Pak Jokowi saya selaku seniman, sebelum saya bangkitkan semangat perang, lebih bagus dan lebih baik kalau Pak Jokowi mau peduli tentang Aceh Sumatera. Kalau ada rasa Pak Presiden kasih sayang dan rasa peduli, Pak Jokowi, semua kalangan seni, kami ini, semua orang yang ada di Aceh Sumatera tak akan ribut. Pak Presiden tak akanlah gawat lagi. Selama masih mau dipeduli, selama masih mau dilihat Aceh ini dengan sempurna. Itulah harapan Pak Presiden, Bapaklah Presiden RI yang gak lama lagi akan dilantik untuk jadi Pak Presiden Republik Indonesia. Tolonglah diingat bijaksana ini Pak Presiden, dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang dikatakan RI perlu sekali turunlah memeriksa, turunlah dipantau cek semua program yang ada dalam negeri. Itulah harapan pada Pak Jokowi, tolong diperhati rakyat malah dengan sesungguhnya. Masa buah pisang, sayang karang di titi. Masa buah giri, Pak Jokowi, karang di bangsa
acara helah hikayat saya singkat sebentar di sini nanti lain kali kalau ada waktu kita sambung mula cerita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.